warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani. Hari ini kita berkunjung ke lahan cabai milik Mas Marty yang beralamat di Lampang. Ini varietas ori yang ditanam, umur 65 hari sampai 70 hari. Ini sudah petik 4 kali ini ya. Rata-rata pemetikan dilakukan memang 4 hari sekali. Ini benar memang varietas ori, luasan 1/4. Setiap kali pemetikan bisa mencapai 2 kintal lebih. Alhamdulillah, rata-rata bisa mendapatkan hasil yang luar biasa setiap kali pemetikan. Ini untuk inseknya mengantisipasi serangan kutu kebul, cabuk, kapar pada tanaman cabai, terutama hama pengisap, juga trip. Dengan pemakaian kontinu, hasilnya luar biasa sekali. Kembang, terus kemudian juga pentilnya utuh, daun-daun yang rimbun di bawahnya tidak ada nampak kutu kebulnya atau tidak digunakan sarang kutu kebul. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sahabat tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ping papat nggih. Varietas ori unduane setiap unduan ya 2 kintal lebih ya Mbah ya. Nggih. Bagus Mbah. Niki mungkin nek 2 kintal nggih. Langkung. Ya wis mestilah. Mesti niku kaya kena dipestekne wisan. Kena dipestekne lek Lah nggih. 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 Saya pedesane. Nek wingi niku digangi 2 dina man oleh sekitar selawi. Oh iya, Kang 2 dino. Biasanya sekawan dinten nggih. 3 dina. 3 dino. 3 dina. Budidaya tanaman cabai, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kondisi pH tanah. pH tanah sendiri untuk tanaman cabai jenis viral ini menghendaki kisaran pH antara 5,5 6 sampai 6,5. Maka dengan kondisi pH yang seperti itu tanaman cabai bisa tumbuh maksimal dan jarang mengalami mati atau lengger, karena tanaman cabai jenis viral ini memang tidak mau mengendaki pH yang di bawah itu. Tentu saja akan berpengaruh terhadap daya tumbuh. Oleh sebab itu penggunaan mikroorganisme pembenah tanah itu juga sangat dianjurkan untuk menjaga kestabilan pH tanah dalam jangka panjang, dan kemudian juga sangat berefek terhadap pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri. Penggunaan mikroorganisme atau bakteri pembenah tanah selain berfungsi sebagai penyetabil pH tanah, juga berfungsi sebagai pembersihan residu kimia yang ada di dalam tanah, terus kemudian bisa mengurai sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah, terutama fosfat dan kalium. Juga mampu memaksimalkan penggunaan pupuk nitrogen, di mana bakteri akan punya sifat mengikat nitrogen itu sendiri sehingga tidak mudah larut dalam air dan tidak mudah menguap di udara. Selain itu juga perawatan yang tidak kalah penting, yaitu pengendalian penyakit yang ada di tanaman cabai. Salah satu produk yang digunakan oleh Mas Marty dalam pengendalian penyakit yaitu patek, busuk tangkai pada tanaman cabai. Beliau menggunakan Betasol 450
SC, di mana komponen atau bahan aktif yang ada di betasol yaitu asoxystrobin 300 gram per liter dan difenaconazole 150 gram per liter. Cara aplikasinya juga sangat mudah, yaitu cukup dosis 25 hingga 30 ml per 20 liter air. Interval penyemprotan bisa dilakukan 2-3 hari sekali di tanaman cabai. Kemudian untuk inseknya Mas Marty menggunakan burung 20 WG. Burung 20 WG berbahan aktif nitenpiran 20%, dimana ini merupakan komponen penting yang harus digunakan pada tanaman cabai, karena tanaman cabai itu memang tanaman yang bila hama, salah satunya kutu kebul, cabuk, caper itu dari awal tidak segera dikendalikan, maka akan berdampak buruk dan bisa mengakibatkan gagal panen. Karena hama tersebut memang merupakan hama yang cukup mengganggu pada tanaman cabai. Biasanya untuk kutu kebul sendiri itu biasanya akan menyerang pada tanaman yang mulai umur 20 hari setelah tanam, di mana daun muda mulai nampak tumbuh. Di situ kutu kebul, cabuk itu biasanya sangat senang hinggap di situ, karena bersifat menghisap cairan yang ada di klorofil daun. Nah, itu akan berdampak sangat mengganggu pertumbuhan vegetatif. Terus kemudian di fase generatif sendiri juga selalu dianjurkan, karena ketika di fase vegetatif tidak dikendalikan, maka bunga dan titik tumbuh itu akan terganggu dan bisa mengakibatkan jebuk. Dalam kondisi tertentu bisa mengakibatkan gagal panen. Yang paling berbahaya lagi sebenarnya kutu kebul kemudian cabuk itu juga jadi vektor penyebaran virus, terutama virus Gemini dan Mosaic, di mana tanaman ketika sudah terjangkit virus tersebut secara otomatis akan mengalami kondisi yang sangat merugikan bagi petani. Biasanya kerdil ditandai daun yang kuning dan biasanya sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Jadi pemakaian burung 20 WG itu sangat dianjurkan mulai tanaman masih kecil dan dilanjutkan hingga tanaman sudah dewasa, bahkan hingga habis masa petik atau perombakan selanjutnya. Terima kasih, sedikit uraian dari kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.